Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, Perkenalkan, nama ya, saya Dedi Pak Dedi, Hidayat. Pak Pak Dedi Dayat, Ya, Pak. eh, kita yang bertanya saja. Ya, Pak. Kita yang bertanya, nanti silakan Pak Dedi jawab. Yang singkat saja ya, singkat-singkat saja. Eh, karena waktunya udah lebih nih, Pak. Ini udah makan waktu 25 menit, Pak Abdul Jamil ya. Ini kita diberi waktu 15 menit saja. Baik, Pak Dedi, Ya, Pak. coba Pak Dedi jelaskan tentang teori-teori belajar yang Pak Dedi ketahui dan bagaimana menerapkan teori tersebut dalam proses pembelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Saya akan menerangkan tentang teori belajar. Ya, teori belajar yang saya ketahui yaitu ada teori kognitivisme, teori konstruksivisme, dan teori behaviorisme, teori humanisme, dan teori sosial atau Vygotsky, Pak. Kemudian, apa itu teori kognitivisme? Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar. Dalam rancangan pembelajaran, saya akan menggunakan strategi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif, seperti diskusi kelompok dalam pemecahan masalah. Dalam praktiknya, saya menerapkan teknik ini seperti mind mapping untuk membantu siswa mengorganisir informasi dan memahami hubungan antar konsep. Kemudian yang kedua, teori konstruksivisme yaitu teori ini berfokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Dalam rancangan pembelajaran, saya akan menciptakan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep secara mandiri, seperti proyek berbasis masalah atau PJBL. Di kelas, saya menerapkan pendekatan ini dengan memberikan tugas yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Teori behaviorisme, teori ini menekankan pengaruh lingkungan terhadap perilaku belajar. Dalam rancangan pembelajaran, saya akan menggunakan reinforcement positif untuk memotivasi siswa. Dalam praktiknya, saya memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan atau partisipasi aktif dalam kelas. Kemudian yang keempat, teori humanisme, yaitu teori ini menekankan pentingnya kebutuhan emosional dan sosial siswa dalam proses belajar. Dalam rancangan belajar, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung inklusif di kelas. Saya menerapkan teknik seperti diskusi terbuka dan refleksi diri untuk membantu siswa merasa dihargai dan didengar. Kemudian teori sosial Oke, atau cukup, cukup, Vygotsky. cukup Pak, cukup Pak, Ya, cukup Pak Dedi, cukup. Selanjutnya, Pak Dedi, ya Pak. Pak Dedi kan sudah membuat modul ya, Iya sudah Pak. membuat modul, kemudian sudah peer teaching. Coba Iya. ceritakan bagaimana Pak Dedi merumuskan dan bagaimana apa ya, bagaimana pendekatan atau pendekatan apa yang Pak Dedi terapkan nanti, apakah PBL, apa PJBL, apa DBL atau TPACK? Iya Pak. Silakan. Eh, dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran pada perangkat ajar yang saya buat yaitu mengikuti langkah-langkah seperti pertama identifikasi kompetisi dasar, kemudian yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk identifikasi kompetensi dasar ini saya mulai dengan mengidentifikasi kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ini menjadi dasar merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, Pak. Kemudian yang kedua tadi, merumuskan tujuan pembelajaran.
yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang jelas dan dapat diukur. Misalkan, siswa dapat menjelaskan konsep X atau siswa dapat menganalisis data. Tujuan ini harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, saya menyusun ATP yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut, Pak. ATP ini mencakup kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan, serta penilaian yang akan dilakukan. Saya memastikan bahwa alur ini logis dan berurutan, sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Kemudian rancangannya, penerapannya saya menggunakan PBL, Pak. Saya merancang proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Itu Pak, cukup. Jadi PBL ya. Iya Oke. Pak. Silakan Bu Mais. Ya, Pak Dedi. Pak Iya, Dedi tadi mengatakan dalam modul yang Bapak gunakan tadi itu menggunakan PBL, bukan PJBL ya Pak ya? iya PBL Bu. Bu. Ya, PBL. Materinya, materinya Materinya, yang Bapak iya, adalah tanda-tanda balik ya Pak ya, iya saya baca. menyambut usia balik ya Bu. Ya, tanda-tanda balik untuk usia, untuk kelas 5 Kelas 4 SD. Bu. Nah, Kelas 4. bagaimana, ya, kelas 5 kelas Kelas 4 Bu. Kelas 4. Oh, saya Iya, yang salah baca mungkin ya. 4 Oh kayaknya. ya. Eh, Bagaimana cara Bapak nih menjelaskan eh, tanda-tanda balik dalam pandangan, soalnya ada ilmu biologi dan ilmu syariah ya kan dua ya itu yang Bapak angkat. Nah, kemudian eh, kalau memang menggunakan video ya seperti apa yang Bapak gunakan untuk usia mereka seperti itu? Baik Bu. Untuk penerapan PBL dalam pembelajaran menyambut usia balik ini, saya di kelas, ya ini kan dari masalah dulu Bu, cari masalah apa. Jadi anak-anak kelas 4 itu merupakan awal-awal memasuki masa puber atau masa balik. Ah, Nah, ini kebanyakan anak-anak belum memahami. Nah, disitulah masalahnya. Lalu saya menggunakan dari masalah ini dituangkan dalam suatu pembelajaran. Nah, lalu menggunakan media video, ada video proses apa namanya perkembangan manusia dari bayi sampai jadi anak-anak, kemudian jadi anak-anak lalu menjadi orang dewasa. Nah, itu proses pertumbuhan. Nah, di situ ditujukan ada tanda-tanda balik apa-apa saja dan kemudian apa namanya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih apa saja dan kemudian tanda-tanda dewasa atau balik atau masa puber menurut ilmu biologi apa-apa saja. Nah, lalu setelah itu diketahui, nah mereka kan apa sih bedanya balik dengan anak-anak? Nah, gitu kan. Kalau sudah balik itu harus ngapain? Nah, gitu loh, Bu. Jadi, kalau sudah balik itu ada harus syariat yang harus dilaksanakan. Nah, itu, Bu. Ya, untuk metodenya mungkin metodenya yang Bapak gunakan itu kalau saya baca PJBL itu Pak, bukan PJBL. PBL, PJBL. Ya, saya bacanya di ininya Bapak PJBL. Ya, nggak ini kemudian eh, untuk itu untuk yang modul ya Pak ya. Untuk kalau yang untuk P5-nya bagaimana Pak? P5-nya ini, Bu, apa Ya, yang saya kirim modul P5-nya itu menjaga temanya menjaga lingkungan sekitar. Kemudian topiknya gaya hidup berkelanjutan, Bu. Kemudian proyek profilnya itu melestarikan dan mengolah tanaman keluarga, Bu. Dimensinya
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya berakhlak pada alam. Jadi siswa diajak menjaga lingkungan alam sekitar, kemudian fasenya memahami konsep-konsep akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang yang mempunyai dampak baik atau buruk langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta, Bu. Kemudian kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Menghasilkan karya dan tindakan orisinal mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan serta mengevaluasinya dalam mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Nah, di sini sebagai Ya, bentuk karyanya, Pak. Bu, eh, Ya. kami Untuk Pak, maaf, untuk ya, tanaman keluarganya itu yang seperti apa Pak yang di sini? tanaman keluarganya seperti ini, Bu. Apa namanya? Seperti menanam sayur-sayuran, kemudian obat-obat seperti ya ada sayur terong, kemudian ada obat-obat keluarganya, kunyit, sirih dan lain sebagainya, Bu. Seperti itu. Tanaman apa sih namanya itu? Herbal, Bu. Ya, ya, oke. Cukup Pak, Pak Guntur cukup. Oh, selanjutnya, Pak Dedi, Ya, Bu. coba sebutkan judul PTK-nya. Judul PTK-nya peningkatan hasil belajar pada siswa, pembelajaran PAI dan budi pekerti melalui model pembelajaran Problem Based Learning kelas 4 SD SDN 1 Bumi Baru, Pak. Coba judulnya disimpulkan, peningkatan hasil Pening belajar, apa materinya, Iya, lalu melalui penerapan PJBL. Gitu ya. iya, Pak. Di latar belakang masalah kan Anda mau menerapkan model PJBL. Iya, Nah, selama ini guru ini di data di latar belakang masalah, Pak Dedi menceritakan nggak tentang selama ini gurunya menggunakan menerapkan model apa? selama ini menggunakan model lama, Pak, model jadul yaitu model ceramah, Pak. Ya, kebanyakan ya seperti itu yang mudah. Gurunya menggunakan model ceramah biasa. eh jadi anak-anaknya juga mulai bosan, Pak. Nah, dari mulai bosan anak-anak itu, jadi berkaitan dengan hasil belajar. Hasil belajarnya yang kurang bagus, Pak. Dari Jadi 30 dari 30 siswa, jadi KKM-nya kan 70 nih, Pak. Jadi KKM 70 itu dari 30 siswa yang lulus KKM cuman 10 orang. Jadi 20-nya di bawah KKM semua, Pak. Nah, itu apakah itu nah itu makanya jadi apa PTK jadi judul PTK saya, Pak. ya, jadi gitu. Tentunya jangan menggunakan model apa itu model dulu. Iya. Sebutkan saja seharusnya model apa. Jadi begini, ketika Pak ini mau menerapkan model, maka yang diceritakan model. Jadi harus tahu macam-macam model dulu. Kalau Iya. ceramah itu metode, Oh, gitu. maka sebaiknya harus gitu disesuaikan. Kalau strategi, nah gurunya menerapkan strategi apa, Ya, gitu ya. ya, Lalu Pak. data siswanya juga harus dimunculkan, hasil belajarnya berapa orang tadi sudah disebutkan, yang Ya. tuntas berapa orang, yang belum tuntas berapa orang, harus ada datanya. Baik, Lalu Pak. rumusan masalahnya apa, Pak? Rumusan masalahnya bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI dengan materi kelas
4 menyambut usia balik. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran PAI dengan materi menyambut usia balik, Pak. Ya, kalau dimunculkan judulnya itu terlalu panjang, baik itu dari judulnya, judul materi terlalu panjang. Sebutkan saja materi PAI ya saja nanti baru di dalamnya dimunculkan materinya. Kalau Baik, Pak. semuanya PAI-nya dimasukkan, materi dimasukkan, panjang sekali judulnya nanti ya. Siap, Pak. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan. Lalu yang kedua, apakah penerapan itu dapat meningkatkan gitu ya. Iya, Pak. Jadi baik, tahapan PTK paham? Tahapan PTK, iya, Pak. Ya, apa saja? Pertama, mendiagnosis masalah. Yang kedua, tahap perencanaan atau perancangan tindakan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tindakan dan observasi kejadian. Kemudian yang keempat, evaluasi. Yang kelima, refleksi, Pak. Ya, tahap PTK itu ada 4. Pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Ya, Iya, Pak. jadi nanti dipahamkan lagi. Siap. Yang selanjutnya apa ini? Coba buka surat Al-Maidah ayat 1. Dibaca ya, Pak. Ya, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل صيد وأنتم حرم إن الله يحكم إن الله يحكم ما يريد ya. صدق الله العظيم. Hurufnya tidak panjang ya. Ya, Pak? Baik, hurufnya tidak panjang, tidak hurum wa antum hurum itu Oh salah. iya, Pak. Baik, diperhalus lagi ya. Ya, Pak. Diperhalus lagi bacaannya itu sudah baik, bagus. Silakan menulis, nanti tulisannya dipoto, di-share di grup. Ya, Pak. Oke, makasih. Baik, Terima untuk kasih, Pak. selanjutnya Ibu Rapiana. Iya, Bapak.